Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Tuhan kita. Dimanapun Anda berada, saya mengharapkan Anda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, menikmati bersama dengan keluarga. Saya percaya bahwa Anda punya masa dan waktu untuk bersekutu bersama. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada kita, kepada Anda semua yang sudah berjaya mengharungi 2 minggu ini dalam campaign KPK yang sedang dijalankan oleh pihak kerajaan, khususnya di dalam membasmi penularan virus atau COVID-19 yang sedang melanda negara kita, bahkan juga seluruh dunia. Satu cabaran yang cukup besar bagi kita sebenarnya, karena kehidupan kita tidak lagi sebebas yang seperti biasa kita lakukan. Bahkan kita tidak lagi dapat bekerja seperti biasa. Walau bagaimanapun kita bersyukur oleh karena kita masih ada, kita masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, seperti mana yang sudah disediakan sebenarnya bagi kita untuk kita belajar bersama-sama. Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Saya percaya bahwa setelah mendengar sahaja ayat firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kita tahu apa isi kandung di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Dan saya percaya juga bahwa bahagian ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena dia sering kali dibacakan semasa kita merayakan Natal dan juga dikhotbahkan pada masa-masa perayaan tersebut. Bahkan juga saya percaya bahwa ada di antara Anda sudah menghafal dengan lancar bahagian firman Tuhan ini, bahkan juga mungkin sudah mengambil suatu seperti kata-kata yang mendorong diri sendiri sebagai kata-kata motivasi pada diri sendiri. Mari kita bersama-sama membacakan Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biar kiranya kami dikuatkan dan dimotivasi oleh firman Tuhan di saat kami menghadapi cabaran yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memimpin kami berada di tengah-tengah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, bahagian yang kita sudah baca, itu sebenarnya bukan bercakap tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi lebih daripada memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya di dalam Injil Yohanes tidak tercatat, tidak ada kisah yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam bab yang pertama, ayat yang pertama di dalam Injil Yohanes, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita membaca ayat-ayat yang seterusnya, dan kita sampai pada ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita firman itu menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Lalu di dalam bab yang ketiga ini kita juga diberitahu tentang suatu bahagian yang begitu penting,
di dalam iman kekristenan, bahkan dianggap bahwa bahagian ini adalah tema yang besar bagi Alkitab. Dan hari ini tema kita yang kita akan pelajari adalah kasih Allah mengatasi segalanya. Kasih Allah mengatasi segalanya. Nah, kalau kita kembali kepada bahasa asli, sebenarnya kita dapat melihat bagaimana ungkapan ini begitu sangat mendalam, sangat teologi yang penting kepada iman kekristenan kita. Sebenarnya di dalam ayat yang pertama, di dalam bab yang ketiga, sehingga ayat yang ke-21, di dalam bahagian ini sebenarnya, itu bahagian yang penting, yang bercakap tentang maksud teologi yang mendalam untuk kita perlu pahami bersama-sama. Walau bagaimanapun, kita tidak akan membahas ayat ini secara keseluruhan. Kita hanya berfokus pada bahagian ayat yang ke-16 ini, karena bahagian ini pun mempunyai nilai teologi yang begitu penting, yang perlu kita pahami bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Nah, pertama sekali, di dalam bahagian yang kita pelajari ini, dikatakan di sana begitu besar kasih Allah. Kalau kita melihat bahwa ayat ini seperti biasa-biasa saja. Tetapi apabila kita kembali kepada bahasa aslinya, kasih yang ditulis di bagian ini sebenarnya adalah agape. Dan kita tahu bahwa agape itu bermaksud kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, dan boleh dikatakan bahwa kasih yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata manusia. Dan itu adalah kasih Allah itu sendiri. Kita dapat juga melihat bahwa kasih itu sangat besar. Dan ini menggambarkan bahwa kasih Allah kepada manusia, kepada dunia itu adalah sesuatu yang di luar daripada pengetahuan atau di luar daripada kemampuan manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Dan di dalam bahasa Yunani sebenarnya ada beberapa bahasa ataupun kata yang mengungkapkan tentang kasih itu sendiri, seperti philia, eros, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa kasih-kasih yang saya sebutkan sebentar tadi itu lebih kepada manusia, sama ada itu keluarga, sama ada itu kepada istri, sama ada itu kepada kekasih, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Tetapi kasih agape sebenarnya adalah sangat sinonim dengan Allah itu sendiri, karena hanya dialah yang memiliki kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada batasnya. Kita tidak dapat membayangkan kasih itu di antara atau di kalangan manusia, oleh karena tidak ada manusia ini yang sempurna di dalam kasihnya. Contoh saja dalam keadaan kita sangat membenci orang asing yang ada di dalam negara kita, Malaysia atau di Sabah. Tapi bagi Allah, Dia mengasihi baik kita, orang-orang tempatan ini, maupun orang-orang yang dianggap sebagai pendatang asing di dalam negara ini. Oleh sebab itu, sukar untuk kita mengungkapkan bahwa ada kasih yang sempurna di dalam diri manusia. Oleh karena di satu pihak kita sangat mengasihi bahagian ini, tetapi pada waktu yang sama kita membenci ini. Tetapi bagi Allah, semua yang ada dalam dunia ini, seluruh manusia, seluruh bangsa, dikasihi oleh Tuhan, baik yang berdosa maupun tidak berdosa, yang sudah menjadi milik Allah maupun bukan menjadi milik Allah. Kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah memilih kasih, tidak memilih buluh atau tanpa memandang muka. Dia tetap mengasihi setiap orang, sama ada orang Kristen ataupun bukan orang Kristen. Kasihnya tetap untuk semua. Ini sesuatu yang cukup luar biasa. Kalau kita
mungkin hanya mengasihi orang Kristen, lalu agama-agama yang lain mungkin kita kurang senang sedikit oleh karena ada pertentangan. Tetapi bagi Allah, kasihnya itu baik kita orang Kristen maupun bukan orang Kristen, kasihnya tetap sama. Karena bagi Allah, walaupun ada golongan yang belum percaya, tetapi dengan harapan mereka juga akan menjadi percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, kasih Allah ini adalah kasih untuk semua. Nah, saya bercakap tentang kasih, perlu kita bezakan kasih dengan keselamatan. Karena kalau tidak, mungkin kita menganggap bahwa mungkin setiap orang boleh diselamatkan oleh karena setiap orang dikasih oleh Allah. Saya harap kesalahpahaman seperti ini dapat dihindari. Saya bukan bercakap tentang hal keselamatan, tetapi hal kasih. Oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen tetap mengalami hujan, tetap mengalami ribut, tetap mengalami bahaya dan sebagainya. Kasih Allah tetap untuk semua. Sama ada dia orang Kristen maupun bukan orang Kristen, kasih Allah tetap untuk semua. Nah, hal yang kedua, kasih Allah ini sebenarnya bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dilakukan dengan tindakan yang cukup berani, dan satu tindakan yang cukup luar biasa, satu tindakan yang di luar dugaan, sesuatu tindakan yang di luar batas pikiran, di luar logikah manusia itu sendiri. Kenapa? Oleh karena kasih Allah itu, yang sempurna itu, yang besar itu, yang tanpa batas itu, mengirim anaknya yang tunggal, menganugerahkan, menghadiahkan, tanpa ada sesuatu yang dari kita, kelayakan dari kita untuk menerima hadiah itu. Tetapi dengan cuma-cuma Allah menganugerahkan, Allah menghadiahkan kepada kita, kepada manusia, satu hadiah yang besar, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita. Itu sesuatu yang cukup luar biasa. Biasanya kalau dalam dunia, apabila Anda berbuat baik, apabila Anda mempunyai Anda memberikan sumbangan kepada masyarakat, maka Anda akan diberikan anugerah, gelar-gelar yang tertinggi di dalam negara kita. Mungkin Anda mendapat gelar datu ataupun Tan Sri dan sebagainya, oleh karena Anda sudah memberikan sumbangan yang besar kepada negara, kepada masyarakat, lalu Anda diberikan anugerah itu. Tetapi bagi Allah, tidak ada manusia yang sudah memberikan sumbangan mereka kepada Allah. Kita semua berdosa, tidak layak bagi Tuhan. Sebenarnya kita hanya layak untuk mati. Tetapi dalam ketidaklayakan kita, di dalam keadaan kita yang berdosa itu, Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya melalui anak ini kita ada jaminan-jaminan di dalam kehidupan kita yang akan kita bahas selepas ini. Nah, anak ini dikatakan anaknya yang tunggal. Perkataan tunggal di sini juga adalah sesuatu perkataan yang penting. Mungkin selama ini kita kurang mengambil perhatian tentang kata tunggal. Mungkin kita menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebenarnya perkataan tunggal ini adalah suatu perkataan yang sangat penting sebenarnya di dalam iman kekristenan kita. Ada satu sentimental value yang ingin disampaikan kepada kita dengan perkataan tunggal. Maksud tunggal adalah satu-satunya. Contoh, saya punya seorang anak tunggal. Lalu pasti karena saya punya hanya anak yang tunggal, apakah saya sanggup memberikan kepada orang lain? Saya tidak punya anak lagi. Pasti itu sesuatu yang sangat memberi kesan emosi yang cukup mendalam sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu. Kalau punya anak yang tunggal lalu diberikan karena ada kepentingan yang begitu penting, pasti
ada sesuatu yang cukup berat bagi kita untuk memberikan itu. Namun maksud tunggal di sini adalah suatu maksud yang lebih mendalam. Maksudnya adalah bahwa Dialah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya penyelamat. Dialah satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Kalau ada yang menganggap bahwa ada penyelamat yang terakhir, ada hal-hal yang terakhir, sebenarnya itu sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Kata tunggal itu merujuk bahwa hanya satu-satunya, tidak ada yang lain, baik yang akan datang maupun yang sudah berlalu, tidak ada. Dialah satu-satunya. Apa yang sudah berlalu itu disempurnakan oleh anak ini, yaitu Yesus Kristus. Dan sampai kepada Yesus Kristus, makanya tidak ada lagi selepasnya penyelamat yang lain. Karena hanya Yesus satu-satunya yang tunggal diberikan kepada kita, dan melalui Dia kita beroleh keselamatan. Saya harap ini cukup jelas kepada kita, dan kita tidak mencari penyelamat yang lain. Karena firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengatakan bahwa anaknya yang tunggal. Kata tunggal itu bukan hanya dibubuh di dalam kata anak itu, tetapi memiliki nilai teologi yang dalam dan penting di dalam iman kekristenan kita. Hal yang ketiga dan hal yang terakhir yang kita perlu pelajari adalah bahwa dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya. Maknanya bahwa anugerah sudah diberikan kepada kita. Hadiah itu sudah diberikan kepada kita. Setiap orang boleh menerima hadiah ini. Tidak ada halangan. Karena kasih Allah untuk semua, siapa saja. Namun kita perlu ada partisipasi, ataupun kita perlu respon dengan hadiah ini, dengan anugerah ini. Apakah kita mau mempercayai ataupun tidak? Kita punya hak. Hanya Yesus Allah sudah membukakan kasih itu, memberikan anugerah itu kepada kita, diberikan kepada kita di tengah-tengah dunia. Cuma saja kita hanya perlu memilih untuk menerima atau menolak anugerah ini. Inilah yang dikatakan bahwa percaya. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata percaya di sini itu mengungkapkan bahwa bukan hanya sekadar percaya. Bukan hanya bilang, oke, saya sudah percaya Tuhan Yesus sudah pernah lahir, lalu Dia mati, bangkit, nanti Dia akan datang kembali, lalu kita cukup tahu begitu, aku percaya bahwa Dia penyelamat. Tidak. Tetapi maksud percaya di sini itu secara tata bahasa Yunani ini mengungkapkan bahwa kita tetap memelihara iman kita di saat kita percaya sampai akhir hidup kita. Kita tetap memelihara iman kita dan kita tidak pernah meninggalkan kepercayaan kita di dalam Kristus Yesus. Anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, kalau kita menolak, ya, sebenarnya itu dijawab di dalam ayat yang ke-17 dan di dalam bahagian-bahagian yang lain. Bahwa bukan sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi kita sendiri terhukum oleh karena apa yang sudah dibukakan oleh Allah, yang sudah diperbuat oleh Yesus di dunia ini, menyatakan bahwa kita bersalah, kita berdosa. Lalu sebenarnya Dia mau datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi atau menghukum kita. Nah, apa yang Allah mau? Dia mau supaya kita diselamatkan, kita beroleh penyelamatan ini, dan agar kita semua tetap berada di dalam keselamatan yang sudah dibukakan kepada kita semua. Jika kita menerima sikap percaya, kita harus
terus-menerus dalam masa sekarang kita menjaga iman kita, kita memelihara iman kita, kita terus menambah kekuatan di dalam iman kita, supaya iman kita terus kencang dan kuat walaupun kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar, seperti mana dalam keadaan yang kita sedang alami. Ini tidak mematahkan iman percaya kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat, dan Dia adalah Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Saya tidak akan membahas tentang isu-isu yang menyatakan bahwa kita sedang kalah dan sebagainya. Tetapi bagi saya secara pribadi bahwa gereja Tuhan itu bukanlah bercakap tentang gedung, tetapi gereja Tuhan itu adalah bercakap tentang saya dan Anda, di mana hati kita, tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita membenarkan roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita dapat beribadah, kita dapat bersekutu, kita dapat merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah dibatasi oleh gedung gereja, tetapi kita senantiasa membawa bait Allah, itu bait suci Tuhan, itu di dalam diri kita. Dan biar kiranya Allah tinggal di dalam hati kita, pertemuan kita dengan Allah di dalam hati kita yang sudah dimurnikan oleh kuasa Tuhan sendiri. Apa yang kita sudah pelajari hari ini mengungkapkan bahwa kasih Allah adalah kasih mengatasi segala-galanya. Walaupun kita berdosa, walaupun kita tidak layak, diperlayakan oleh Tuhan, itu karena kasih-Nya kepada kita. Saya merasa bahwa saya tidak layak, tetapi bagi Allah kita layak. Asal saja kita mengakui, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, dan kita percaya dan yakin bahwa Dia akan mengangkat hidup kita ke tahap yang lebih tinggi, di tahap yang lebih tinggi lagi, merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Terima kasih karena Anda sudah belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat, menguatkan diri Anda dalam situasi-situasi yang sukar yang sedang kita hadapi. Salam dari saya. Biar kiranya kita terus berdoa supaya keadaan kita akan bertambah baik, dan kita dapat bekerja semula, kita dapat melakukan aktiviti semula dalam keadaan yang bebas. Mari kita berdoa bersama-sama, dan juga kita berdoa syafaat khususnya untuk keadaan negara kita, bahkan juga keadaan dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama-sama. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, bukan saja kepada kami orang-orang percaya, tetapi juga untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Engkau menunjukkan kasih yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih-Mu Engkau memberikan anugerah kepada kami, dan di dalam anugerah itu Engkau memberikan keselamatan, asal saja kami percaya. Dan kami mau percaya dan mengakui Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami mengambil kesempatan bersama berdoa syafaat bagi negara kami Malaysia yang sedang dilanda oleh penyakit COVID-19. Kami berdoa untuk Kementerian Kesehatan yang membarisi barisan-barisan hadapan untuk menangani masalah ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat bijaksana, serta melindungi mereka daripada dijangkiti penyakit ini. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Malaysia, siapapun mereka. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa perlindungan-Mu bagi kami ada di negara kami Malaysia. Dan kami tidak lupa mau berdoa untuk seluruh dunia yang terlibat di dalam masalah ini, bahkan yang sedang bergumul di dalam masalah ini. Tuhan, kami tahu bahwa mungkin ada sesuatu maksud yang besar yang Tuhan mau tunjukkan kepada kami.
Dan kami berdoa dan mau datang kepada Tuhan, bahwa sebenarnya kami sangat memerlukan pertolongan-Mu, dan kami tidak mampu melawan penyakit ini dengan kekuatan kami, dengan hikmat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya kiranya pertolongan-Mu Engkau berikan kepada kami, untuk pemimpin-pemimpin negara, untuk para saintis kami, supaya mereka dapat menemukan vaksin yang dapat menyembuhkan masalah ini. Kami juga berdoa supaya di dalam keadaan ekonomi yang semakin merundung, biar kiranya Tuhan kami masih dapat meneruskan kehidupan kami. Dan tolonglah supaya bukan saja negara kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang baik, tetapi juga negara-negara yang terlibat di dalam masalah ekonomi ini juga akan mengalami kebaikan ekonomi yang semakin baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Di atas nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati, dan salam Paskah, Minggu Paskah untuk Anda semua. Walaupun mungkin kita tidak dapat bersama-sama merayakan Paskah untuk tahun ini, tetapi biar kiranya nilai Paskah itu tidak pernah berhenti, khususnya dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Yesus pun pernah menderita, dan kita tahu bahwa penderitaannya akan melenyapkan sakit penyakit yang ada dalam dunia ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di hari-hari yang datang. Haleluya.